Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Baik, Bapak. Alhamdulillah, sehat Bapak. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga diberikan kelancaran dalam belajar untuk hari ini. Silakan, Mas Brudi bisa dipimpin berdoa. Ya Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang pemanasan global ya. Jadi keadaan yang sekarang seperti ini jelas ya, dampak ataupun penyebab yang ditimbulkan ini terkait pemanasan global ini luar biasa. Di materi pemanasan global ini sebenarnya juga sudah pernah kalian dapatkan ya di kelas sebelumnya, tapi di kelas 10 ini kita didapatkan lagi materinya, tetapi nanti tetap ada tingkatan yang berbeda. Nah, sebelumnya coba Siti Hamidah masih ingat dengan apa itu ciri atau yang kamu ingat tentang pemanasan global? Musim tidak menentu gitu, Pak ya? Ya, musim tidak menentu, ya itu juga salah satunya. Ya, Mardiana masih ingat yang pernah dipelajari di pemanasan global dulu? Suhu meningkat drastis, Nah, Bapak. suhu meningkat drastis, betul sekali. Lutfi Husni masih ingat? Yang saya ingat itu adalah efek rumah kaca, Pak. Efek rumah kaca ya. Jadi memang gampang sekali untuk diingat ya materi-materi tersebut karena memang apa yang kita alami itu pun masih sama. Pemanasan global ini terus menerus dan menjadi masalah di berbagai belahan dunia. Nah, kita tampilkan dulu untuk materinya ya. Sebentar. Bisa butuh bantuan, Mas Brudi, bisa agar bisa share screen? Siap. Sudah bisa Bapak? Ya, sebentar. Ya. Nah, Bapak tampilkan ya. Sudah terlihat? OTW, Pak. Ya. Ya. Ini ya. Jadi Bapak ambil judul tentang bumi semakin panas. Sudah bisa terlihat ya? Kalau Masih di gelap Bapak. Pak, Belum terlihat? Muter, Pak. Masih muter ya? Iya, loading ya. Ya. Nah, udah ada. Pak. Jadi ya ini bumi semakin panas ya. Jadi, yang memang sebelumnya panas tapi semakin hari semakin panas. Jadi hots ya. Hotsnya naik terus. Nah, ini apa yang menjadi sebab? Nah, tujuan dari belajar kita hari ini, yang pertama kalian mampu mengidentifikasi pemanasan global dari fakta-fakta yang ada terkait perubahan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua kalian mampu menganalisis penyebab pemanasan global.
sebagai salah satu perubahan lingkungan. Nah, termasuk tadi yang disebutkan Mardiana, suhu meningkat, ya, dan sebagainya itu, apakah itu nanti masuk dalam perubahan lingkungan atau tidak. Nah, dan yang terakhir, mengevaluasi solusi pemanasan global. Jadi kita pun bisa mengajukan solusi apa yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pemanasan global ini. Ya, dimanapun merasa sangat panas, ya, kepanasan, malam aja juga terasa panas. Nah, kita lihat untuk gambar-gambar selanjutnya. Nah, ini ketika kalian melihat gambar ini, kira-kira masalah yang muncul itu apa? Nah, di situ ada beruang es, ya, ada lahan sawah katakanlah, tahu-tahu gambar sebelahnya itu kering sekali. Nah, kemudian ada ya asap gitu ya, asap pabrik. Nah, kemudian di sini ada gambar hewan apa ini? Kira-kira ini apa ya? Penyu Hamidah itu. gambar hewan apa itu? Penyu bukan? Penyu. Penyu. Ini kira-kira Ya. hubungannya apa? Kok ada gambar penyu, Pak? Kira-kira kaitannya apa? Nah, silakan. Boleh izin menjawab, Bapak? Ya, silakan, Mas Brudi. Nah, sepertinya mungkin penyu itu terdampak oleh pemanasan global. Ya, Jadi sekali. kalau saya mengamati mungkin dari gambar-gambar ini secara sederhana kita dapat melihat bahwa bumi itu sudah tidak bersahabat bagi makhluk hidup gitu. Ya, Mungkin benar itu, Pak. sekali. Ya, benar sekali, Mas Brudi. Jadi masalah yang muncul itu tidak hanya di daratan saja, di lautan pun juga terkena dampaknya. Nah, kira-kira kalau itu ada yang atas apa ya? Husni? Ya, coba. Yang Husni, ya. Ada gambar apa itu? Hewan beruang kutub. beruang. Kira-kira apa itu masalah yang muncul? Kok ada gambar beruang terkait pemanasan global itu apa? Mungkin ya Pak, mungkin itu teh karena adanya mencairnya es. Ya, mencairnya es. Jadi mereka kan tempat tinggalnya di situ. Nah, kalau nanti esnya mencair, hilang, mereka mau tidur di mana gitu. Nah, mereka mau tempat tinggal di mana? Apakah pindah ke desa atau bagaimana? Padahal itu tempat tinggalnya. Nah, ini kalian mampu melihat masalah-masalah yang muncul. Nah, nanti akan menemukan apa penyebabnya, apa sebabnya pemanasan global itu ada. Dari gambar-gambar ini kita bisa nanti memunculkan masalah, memunculkan pertanyaan bagaimana penyebab dari pemanasan global itu. Mungkin Siti Hamidah ada pertanyaan dari gambar tersebut yang muncul, kira-kira masalah yang terjadi. Yang menyebabkan ini tuh apa aja gitu, Pak? Ya, gitu. Jadi apa yang menjadi penyebab dari munculnya pemanasan global serta dampak yang ditimbulkan. Nah, kalau ini dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Ya, termasuk tadi beruang itu ya tempat tinggalnya di es, tetapi nanti esnya lama-lama mencair. Sekarang bisa kalian tuliskan masalah yang muncul. Nah, nanti kita buat kelompok, ya, kita buat kelompok untuk kita berdiskusi. Jadi Bapak nanti juga membantu dalam kalian berdiskusi, ya. Jadi kita juga sama-sama belajar. Nah, nanti kita diskusi buat per kelompoknya. Nanti ada yang 4 kelompok. Nah, nanti sambil kalian buka lembar kerja. Nanti di lembar kerja itu ada tema-tema yang bisa kalian lihat. Nah, Bapak share, nanti bisa kalian lihat di lembar kerja. Ya. Sudah ketemu lembar kerjanya? Sudah, Pak. Bapak. Nah, silakan didiskusikan
nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di situ. Nanti ketika nanti ada masalah yang muncul, kesulitan, kalian bisa bertanya. Ya. Tidak apa-apa, tidak usah takut, tidak usah ragu. Ya, karena ini memang diskusi, ya, tanya jawab, tidak usah malu-malu. Ya, silakan berdiskusi dulu. Ya, Bapak beri waktu, nanti kita tanya jawab lewat presentasi. Ya, jadi ada presentasi dari setiap kelompok. Presentasikan hasil. Ya, silakan berdiskusi dulu. Ya. Ya. Silakan. Ya. Bapak carikan LKPD yang ada di sini. Ya. Nah, ini ya, nanti yang kalian kerjakan, kalian diskusikan. Ya. Cukup ya waktunya. Nanti kita diskusikan, presentasikan dulu. Ya. Silakan yang maju dulu, kelompoknya Hamidah, untuk tema atau pilih tema yang mau dipresentasikan, atau yang nomor 1 juga tidak apa-apa, terkait dengan tema 1 tapi belum semua, Pak, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Ini tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan menyumbang pemanasan global. Jadi, kita lihat pertanyaannya. Ya, jadi apa yang bisa kamu sampaikan apa coba? Pengaruh gas metana terhadap pemanasan global. Kalau dilihat dari wacana yang ada di LKPD, ini tuh, jadi si CH4 atau metana itu menyumbang atau menyebabkan suhu meningkat gitu sampai 86 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Itu selama 20 tahun. Jadi pengaruhnya itu ke efek rumah kaca nantinya gitu, Pak. Ya, bagus sekali ya. Itu bagaimana pengaruh gas metana. Jadi meningkatkan panas ya sampai 20 tahun. Sehingga nanti pengaruh-pengaruh yang lain juga ada. Nah, termasuk di sini kok sampai menimbulkan kebakaran. Kira-kira menurut Hamidah, nah itu. Jadi kebakaran ini mampu menyebabkan pemanasan global. Nah, salah satu gasnya di situ adalah CH4. Nah, ya. Meskipun kalau hasil bakaran itu kan Pak, kalau pembakaran yang tidak sempurna itu kan menghasilkan gas CO juga ya. Iya, CO2 ya. Selain CO ya ini yang juga di yang lebih bacaan. Iya, CO itu. Iya. Jadi memang CH4 selain gas-gas yang lain, karbon monoksida, CO2, serta kalau di sini disebutkan aerosol. Aerosol itu masuk pada gas CFC ya. CFC itu
kulkas itu ya, AC. Tapi memang CH4 ini punya konsentrasi yang paling tinggi di antara gas-gas yang lain. Meskipun memang konsentrasinya lebih banyak CO2 ya, tetapi CH4 ini tinggi sekali untuk menghangatkan bumi ya. Jadi meningkatkan panas bumi itu lebih tinggi dari gas yang lain. Seperti itu. Jadi kalian mampu mengetahui, menjelaskan pengaruh gas metan. Ya, bagus kelompoknya Hamida. Mungkin bisa dari kelompoknya Mardiana. Ya, silakan. Baik, Bapak. Masih tema 1 tidak apa-apa, ya. Apa yang dapat kamu temukan dari pertanyaan itu? Yang tema 2 boleh, Bapak? Boleh, silakan. Tema 2. Yang tema 2, menurut kelompok kami, bagaimana pengaruh CO2 dalam berkontribusi pada pemanasan global? Iya. Jadi CO2 ini menyebabkan berpotensi menaikkan suhu permukaan bumi yang kemudian bisa memicu perubahan iklim, bencana alam, juga berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi. Kalau yang nomor 2 tuh nggak bisa ngitungnya, Bapak. Iya, Gimana memang caranya itu, ya, Pak? iya, memang itu ada kemampuan numerasi yang Bapak masukkan di soal itu. Tapi tidak apa-apa. Itu memang membandingkan jumlah konsentrasi CO2. Ya, tidak apa. Tapi sudah bagus jawabannya Mardia dan kelompoknya. Di CO2 ini mempengaruhi dari sisi ya banyak bidang sampai pada ekonomi juga ya. Ini malah di negara-negara Eropa ini sudah mengalami krisis yang luar biasa terkait konsentrasi karbon dioksida yang terus naik. Karena kita lihat memang di sana negara-negara industri yang besar. Jadi tidak bisa lepas dari karbon dioksida. Maka inilah menjadi topik besar pada pemanasan global. Ya, bagus. Mungkin kelompoknya Lutfi, ada yang bisa dipresentasikan terkait tema? Silakan, boleh memilih tema 1, tema 2, atau tema yang lain yang dirasa bisa memberikan pendapat. Tema keempat, Pak. Kelompok kami tertarik dengan ini, Pak. Ya, Ini kan kendali listrik ya. Ya, kendaraan listrik solusi di tengah isu pencemaran udara. Ya. Nah, menurut kelompok kami, hasil diskusi kami bahwa kendaraan listrik itu kan kalau yang sekarang itu bisa menghemat yang namanya bahan bakar fosil. Iya, fosil ya, atau BBM itu ya, benar. Itu kan bisa karena untuk kendaraan listrik ini kan kita bisa menciptakan listrik itu mungkin dari tenaga panel surya. Ya, bisa, benar. Gitu. Jadi menurut kelompok kami isu kendaraan listrik ini ya bagus Pak untuk perkembangan mengurangi pemanasan global. Itu kelebihannya. Tapi ada juga mungkin kekurangannya ya Pak. Karena apa itu? Karena kan kalau misalkan kita memasang panel surya yang banyak, itu bisa mengakibatkan pemanasan global juga, Pak. Iya, benar sekali. Iya, jadi memang juga benar kelompoknya Lutfi ini. Di satu sisi memang ada solusi kendaraan listrik, tapi di sisi yang lain juga muncul masalah. Nah, ini makanya di negara-negara tertentu kendaraan listrik itu pun masih dalam tahap kajian, bukan berarti itu bukan solusi yang terbaik, tetapi nanti ketika kendaraan listrik ini meningkat, muncul masalah lagi juga terkait dengan pemanasan karena listrik yang terbuang ya panas itu juga bisa menaikkan suhu di bumi. Nah, itu juga muncul masalah lagi. Nah, tetapi solusi di kendaraan listrik ini memang mampu mengurangi
pencemaran udara. Nah, pada sisi apa CO2 kan seperti itu. Jadi CO2-nya ini CO2 dari panas listrik. Nah, berbeda dengan CO2-nya dari bahan bakar fosil, BBM yang kita pakai sehari-hari. Jadi memang sama-sama CO2 akan tetapi berbeda tingkat konsentrasi maupun dampak yang ditimbulkan, terutama misalkan ke kesehatan. Ya, bagus sekali kelompoknya Lutfi memberikan juga solusi atas isu pencemaran udara. Nah, bisa dilanjutkan kelompoknya Mabrudi? Ya, Bapak. Tema yang mana yang sudah diselesaikan? Terserah. Kelompok kami ini berdiskusi tentang tema yang ketiga, yaitu tentang gelombang panas laut yang mematikan bulu babi dan moluska di pantai Australia Barat. Nah, jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, gelombang panas laut ini sangat mengancam terhadap ekosistem hewan ataupun tumbuhan yang ada di lautan. Intinya seperti itu kurang lebih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, memang benar. Tadi seperti yang ditampilkan. Jadi gelombang panas laut ini juga dampak dari pemanasan global. Panas meningkat. Nah, ketika ekosistem di laut ini juga terkena dampaknya. Nah, banyak dari ekosistem termasuk ini ekosistem yang kecil-kecil gitu ya. Itu sangat terkena dampaknya. Nah, bisa mematikan bulu babi maupun moluska. Nah, termasuk tadi yang kita tampilkan di atas itu terkait beruang ya. Itu di Band Aceh juga ada ya, bisa kalian lihat. Ini beruang es bisa saja nanti hidup tanpa es. Ya, bagaimana itu? Beruang es malah hidupnya nggak ada es. Nah, apakah nanti jadi beruang yang biasa? Mungkin lari ke darat. Nah, itu ternyata ada. Nah, bisa kalian cari di artikel. Itu banyak beberapa beruang itu larinya ke pemukiman penduduk. Ya di Kutub Utara. Jadi mereka mengambil alih posisi di tempat penduduk itu, malah mengancam ya penduduk yang ada di situ karena apa? Tempat tinggal mereka sudah nggak ada. Beruang es hidup tanpa es. Ya, terus nanti identitasnya bagaimana itu? Jadi beruang biasa kan? Nah, jadi pemanasan global ini dampaknya meluas sekali, umum. Jadi kesehatan di daratan maupun di laut sampai di Kutub Utara itu kena semua. Ini kita melihat dampaknya. Tema yang kedua tadi terlihat ada CO2. Kalau menurut kalian kira-kira CO2 penyebab atau tidak itu? Konsentrasi CO2. Ya, bagaimana menurut kalian CO2 ini? Ya, jadi CO2 ini menjadi salah satu penyebab ya selain penyebab yang lain. Karena apa? CO2 ini tingkat konsentrasinya sangat tinggi. Ya, BBM terutama. Nah, mana ada yang tempat yang tidak menggunakan kendaraan BBM? Semuanya ada. Kita berangkat sekolah kemanapun pakai motor. Satu rumah motornya ada 3, belum yang lain. Nah itu ada motor baru beli lagi. Maka peningkatan gas CO2 selain kita sendiri pun mengeluarkan CO2. Benar nggak Mas Brudi? Kita sendiri juga mengeluarkan CO2. Kenapa sih Bapak ya? Iya. Ditambah CO2 yang lain. Lah ini meningkatkan konsentrasi CO2 yang nantinya itu CO2 terperangkap di atmosfer lah. Nanti yang disinggung oleh Lutfi tadi adanya efek rumah kaca. Ini sebenarnya efek rumah kaca awalnya baik, menghangatkan suhu bumi. Nah, tapi karena di bumi ini terus-menerus suhunya naik, nah, kemudian terperangkap. Coro suhu itu nggak bisa kemana-mana, sehingga balik ke bumi. Sehingga panas itu menyebar kembali ke bumi. Nah, jadi dampaknya dapat kita rasakan luar biasa. Terima kasih untuk semua kelompok mampu menampilkan hasil jawabannya. Sekarang kita
kita diskusikan dari hasil kelompok kalian. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema-tema ini? Nah, jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari tema-tema yang sudah kita bahas? Coba Mardiana bisa menyimpulkan dari tema-tema yang sudah dipresentasikan dan kita diskusikan? Kesimpulan apa Baik, yang Bapak. ya silakan. Kesimpulannya, kalau menurut saya, penyebab pemanasan global itu bisa disebabkan oleh gas metana, CO2. Kemudian, pemanasan global itu ternyata berdampak bagi kehidupan di muka bumi ini, termasuk sampai ke yang di lautan. Begitu, Bapak? Ya, benar sekali ya, bagus sekali. Ya, Mardiana. Kita beri tepuk tangan untuk Mardiana ya. Memberikan kesimpulan yang luar biasa, ya, itu kesimpulan yang sangat bagus. Silakan Hamidah bisa memberikan kesimpulan dari tema-tema yang sudah kita diskusikan lewat presentasi tadi. Jadi berdasarkan pemaparan teman-teman juga, Pak, pemanasan global itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang paling utama itu adalah gas-gas rumah kaca gitu paling, Pak. Iya, benar sekali ya. Terima kasih. Ya, jadi gas rumah kaca ini memang termasuk penyebab gitu ya dari pemanasan global ya, termasuk di situ CO2, metana, ya gas-gas yang timbul dari bumi ini intinya nanti kembali ke bumi lagi. Apa yang ditimbulkan di bumi itu yang merasakan tidak hanya manusia saja tapi yang lain. Termasuk hewan pun berkontribusi. Nah, coba kita lihat ya yang di media tadi di PowerPoint itu Bapak menyinggung tentang kentut sapi. Kentut sapi ini bagaimana, Pak? Apa ada yang salah itu? Tidak. Iya, kentutnya tidak salah, tetapi kentutnya itu ketika jumlah kuantitasnya sangat banyak, itu mampu menaikkan itu gas metana yang disinggung oleh Hamidah tadi. Jadi selain metana dihasilkan dari aktivitas manusia, metana yang alami dari hewan itu ada. Nah ini sapi ini kentutnya ataupun makanan-makanannya juga sama. Nah ini ada satu pendapat gitu ya, atau saran itu malah disuruh mengurangi makan konsumsi daging gitu ya, mengurangi konsumsi daging karena apa kira-kira? Ya tadi di daging ini diambil dari katakanlah daging sapi. Sapi tadi aktivitasnya meningkatkan gas metana sehingga berujung pada pemanasan global. Tapi ini menjadi kontroversi. Nah, ini menjadi kontroversi. Masa harus mengurangi konsumsi daging? Nah, kan seperti itu. Nah, ini. Maka kita perlu mencari solusi-solusi yang terbaik untuk pemanasan global ini. Nah, coba apa menurut kalian solusinya apa? Silakan. Boleh saya Bapak, kelompok kami. Silakan Mabrudi, apa kira-kira dari solusi pemanasan global ini apa? Mungkin kalau tadi hasil diskusi kelompok kami dari berbagai macam fenomena tadi yang ditampilkan, mungkin kita bisa melakukan action terhadap solusi-solusi yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan terkait dengan produksi gas metana, berarti untuk sampah gitu ya diusahakan tidak membakarnya secara langsung. Nah, di sekitar kita. Terus yang berikutnya terkait tentang produksi CO2. Berarti sebisa mungkin mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi kalau misalkan bisa jalan kaki dari rumah ke sekolah, maka